Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen risiko pada pelatihan kepemimpinan administrator. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam materi manajemen risiko ini yaitu 9 jam pembelajaran atau 405 menit. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Gregorius Hermawan Kristianto. Saat ini saya bertugas di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Deskripsi singkat dari mata pelatihan manajemen risiko ini yaitu bahwa kegiatan pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan mengelola dan implementasi strategi dan kebijakan organisasi berdasarkan platform dan manajemen risiko terpadu pada organisasi serta membangun budaya kerja dan implementasi manajemen risiko. Kemudian tujuan pembelajaran dari manajemen risiko ini diantaranya setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan memahami sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian budaya risiko, kemudian manajemen risiko, dan manajemen konflik. Diharapkan peserta mampu mengimplementasikan strategi dan kebijakan organisasi berdasarkan platform manajemen risiko terpadu pada unit organisasi yang dipimpinnya. Dan peserta juga memahami peran dan tanggung jawabnya dalam membangun budaya manajemen risiko dan implementasi manajemen risiko serta mampu mengendalikan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas aktivitas organisasi peserta yang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko organisasi. Kemudian untuk indikator hasil belajar, nanti peserta dapat memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan materi-materi pokok dan materi subpokok yang nanti akan saya sampaikan. Untuk materi pokok sendiri diantaranya yaitu sistem pengendalian internal pemerintah SPIP, tata kelola pemerintahan baik, kemudian ada budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko, ada pemahaman tentang manajemen risiko dan arti risiko itu sendiri, ada kerangka kerja manajemen risiko, kemudian proses manajemen risiko dan perspektif strategik, kemudian ada pemahaman mengenai konflik dan manajemen konflik, serta manajemen risiko dan atas konflik. Baik, selanjutnya pada tahapan kegiatan belajar mengajar akan saya bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada penyajian materi, dan yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Untuk pendahuluan nanti akan saya awali dengan perkenalan. Jadi saya akan memperkenalkan diri dulu, ya, nama, jabatan, tugas di mana, biodata singkat saya seperti apa. Kemudian saya juga ingin perkenalan dengan peserta. Jadi saya ingin masing-masing peserta memperkenalkan diri dulu, dari unit kerjanya di mana, dan juga apakah di unit kerjanya itu sudah dilakukan manajemen risiko. Sedikit mereka menceritakan itu supaya ini juga untuk mengetahui, saya ingin mengetahui dulu apakah masing-masing peserta itu sudah tahu atau bahkan sudah melaksanakan manajemen risiko itu. Dan ini juga untuk menciptakan suasana yang kondusif di kelas, sehingga pembelajaran nanti ke depan akan lebih mudah, lebih interaktif, peserta paham, dan pembelajaran ini berhasil, tujuan pembelajaran juga tercapai. Kemudian juga metode yang saya gunakan diantaranya ada ceramah, brainstorming, tanya jawab, dan pretest. Pretest ini berupa saya akan berikan 5 soal. Dalam satu lembar ada 5 soal, diantaranya pengertian manajemen risiko, aspek-aspek, kemudian SPIP itu apa, kemudian tata kelola pemerintahan baik itu apa. Hanya 5 soal saja untuk mengetahui pemahaman awal peserta apakah mereka benar-benar sudah tahu, belum tahu, atau
tidak mengerti sama sekali. Jadi prioritas ini sangat, saya kira sangat penting. Kemudian media atau alat bantu yang saya gunakan selama pembelajaran mata pelatihan manajemen risiko ini diantaranya bahan bacaan. Kemudian ada modul juga, nanti ada LCD proyektor, ada laptop, ada whiteboard atau spidol, kemudian ada flip chart dan bahan tayang atau PowerPoint. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua yaitu penyajian. Penyajian ini akan terbagi menjadi 6 ya, ada 6 penyajian sesuai dengan materi pokok. Yang pertama, materi pokok yang pertama yaitu pengendalian internal pemerintah atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang apa itu sistem pengendalian internal pemerintah dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian juga tentang peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Di sini peserta mendengar, kemudian memberikan respon, berinteraksi, mengikuti aktivitas yang saya berikan. Metode yang saya gunakan ceramah, brainstorming, dan tanya jawab. Kemudian masuk kepada penyajian yang kedua, ini materi pokok yaitu budaya risiko dan aspek manajemen risiko. Akan saya jelaskan lebih dahulu apa itu konsep dan nilai budaya risiko. Kemudian saya jelaskan juga tentang sub-sub materinya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, kasusnya. Kemudian peserta akan saya bagi menjadi 6 kelompok, karena ada 30 orang. Kalau 6 kelompok berarti ada masing-masing kelompok ada 5 orang. Di sini peserta akan saya berikan tugas untuk melakukan diskusi tentang budaya risiko di lingkungan kerja peserta dan strategi untuk yang dikembangkan untuk membangun budaya risiko. Jadi peserta nanti menuliskan hasil pekerjaannya di kelompoknya masing-masing dan dituliskan di dalam flip chart yang sudah disiapkan. Setelah dituliskan di dalam flip chart, akan dilakukan metode window shopping. Window shopping ini artinya bahwa dalam masing-masing kelompok itu misalkan dari 5 orang, 1 orang itu berjaga menunggu kelompok lain datang untuk melihat hasil karyanya, hasil diskusinya itu. 1 orang ini harus bisa menjelaskan tentang apa yang sudah dilakukan diskusi dari 1 kelompok itu. Sedangkan kelompok 4 orang yang lain itu berkeliling untuk melihat hasil karya atau hasil tugas kelompok-kelompok yang lain dan seterusnya. Hal ini supaya kelompok-kelompok itu melihat juga hasil karya kelompok yang lain dan memahami apakah materi-materi yang disampaikan tugas-tugas ini sudah sesuai dengan harapan dari tujuan pembelajaran ini. Kemudian penyajian yang ketiga yaitu materi pokok manajemen risiko. Ini juga akan saya jelaskan apa itu risiko, kategori risiko itu seperti apa, konsep manajemen risiko itu seperti apa, dan ini juga akan saya berikan tugas. Jadi peserta masih dalam posisi kelompoknya masing-masing, masih ada 6 kelompok tadi. Mereka mendiskusikan tentang konsep manajemen risiko, kategori risiko, dan saya berikan contoh-contoh kasus manajemen risiko ya yang terjadi di unit kerjanya atau di instansi lain, bagaimana mereka mengidentifikasi risiko yang ada dalam kasus-kasus tersebut. Jadi kelompok nanti memaparkan hasilnya di depan kelas secara bergantian, bukan window shopping lagi, tetapi memaparkan di depan kelas, kelompok yang lain memperhatikan. Kemudian untuk penyajian yang keempat ini ada materi pokok kerangka kerja manajemen risiko. Ini menjelaskan rancangan kerangka kerja pengelolaan risiko. Kemudian diskusikan implementasi manajemen risiko. Kemudian menjelaskan pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja dan mendiskusikan perbaikan berkelanjutan. Di sini juga masih dalam kelompok, peserta nanti akan mencoba memecahkan kasus-kasus yang terkait dengan kerangka kerja. Selanjutnya penyajian yang kelima ini ada materi pokok proses manajemen risiko terintegrasi. Nah, jadi nanti akan saya berikan dulu pemahaman tentang proses manajemen risiko terintegrasi itu apa, saya jelaskan, kemudian didiskusikan lagi. Jadi diskusikan ini nanti akan saya berikan tayangan film pendek. Jadi dalam film pendek yang masih berkaitan dengan manajemen risiko supaya peserta bisa langsung melihat konkret atau contoh-contoh yang terjadi, kemudian mereka mendiskusikan dari apa yang dilihat di film tersebut. Jadi di sini ada
nanti peserta metodenya untuk kegiatan pesertanya mereka mendengar, menjawab, memberi respon, berinteraksi, mengikuti petunjuk dari fasilitator. Kemudian juga belajar untuk pemahaman lebih lanjut, mencari solusi-solusi terkait dengan contoh-contoh kasus yang sudah saya paparkan. Berikutnya ada kajian yang keenam ini tentang manajemen konflik. Ya, jadi saya akan carikan juga nanti, saya berikan film-film contoh manajemen konflik yang terjadi di unit kerja, instansi lembaga, kemudian mereka menjelaskan manajemen konflik, ya, solusi penyelesaian konflik seperti apa, pemetaan masalah yang berpotensi konflik seperti apa, skala prioritas seperti apa, langkah strategi penyelesaian konflik seperti apa. Jadi akan saya coba nanti berupa metode role play, ya, mereka bermain peran terhadap situasi manajemen resiko yang mereka hadapi, manajemen konflik yang mereka hadapi ketika nanti mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini saya akan menyimpulkan penyajian dari yang pertama sampai ke-6 tadi, disimpulkan, kemudian akan saya berikan evaluasi. Evaluasi ini berupa pertanyaan langsung kepada peserta. Apakah peserta sudah paham, sudah ngerti dengan SPIP, dengan tata kelola permintaan yang baik, apakah mereka sudah mengerti atau belum? Dan yang pasti akan saya berikan post test, karena tadi ada pretest, sekarang ada post test. Post test ini pertanyaan sama dengan pretest tadi. Hanya akan saya lihat apakah pretest tadi dengan post test ini apakah mereka sudah paham atau betul. Akan kelihatan di dalam post test ini nanti. Jadi dengan adanya strategi pembelajaran ini diharapkan selama kurang lebih 405 menit atau 9 jam belajar ini peserta akan paham tentang manajemen risiko beserta dengan materi-materi pokok tadi, mulai dari sistem pengendalian pemerintah, tata kelola yang baik, kemudian biaya risiko, pemahaman tentang manajemen risiko, kerangka kerja manajemen mutu, kemudian pemahaman mengenai konflik. Mereka diharapkan akan paham dengan materi-materi dan materi pokok dan materi pokok itu. Kemudian ada referensi, yaitu diantaranya ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan dan Internal Pemerintah SPIP, serta ada modul pembelajaran manajemen risiko dari Lembaga Administrasi Negara. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen risiko pada pelatihan kepemimpinan administrator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.